Salam, salam sejahtera, salam kasih. Bertemu kita kembali di dalam ibadah hari ini. Haleluya, saya sangat percaya saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, walaupun kita terpaksa mengikuti ibadah secara online hari ini, saya sangat percaya ini tidak akan mengurangkan semangat kita, bahkan kebersamaan kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih, dimanapun Anda berada, mari kita ambil masa ini untuk kita serius duduk di hadirat Tuhan, beri perhatian kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya sangat percaya satu perkataan yang kita dengar hari ini itu sudah cukup untuk mengubah hidup kita. Nah, saudara dan saudari, hari ini saya akan membawa kita di dalam satu perkongsian firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya dalam satu seri yaitu Heaven and Hell series. Dan hari ini saudara, saya akan berbicara dan saya berusaha untuk mengupas apakah itu neraka. Dan tema hari ini adalah neraka bukanlah satu gurauan. Ya, kita akan melihat saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa neraka itu adalah satu kenyataan, satu perkara yang real. Menurut satu kajian di Amerika, 70% rakyat Amerika percaya dan setuju bahwa adanya sorga ataupun heaven. Tetapi agak mengejutkan, di mana hanya 56% saja yang percaya bahwa ada neraka. Saudara dan saudari yang saya kasih, kalau ada surga, pasti ada neraka, bukan? Bahkan hari ini, saudara, jarang-jarang sekali kita mendengar khotbah ataupun pengajaran tentang neraka. Tapi tentang surga banyak. Ya. Kenapa? Bahkan saya sendiri pun, saudara, jarang-jarang saya berkhotbah tentang neraka. Mungkin karena neraka ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, ya. Tapi apa yang kita mau tahu pada hari ini, dan apa yang saya ingin mau sampaikan, the big idea, bahwa hakikat hidup kita adalah satu destiny. Kita semua menuju kepada satu destiny, kita menuju kepada satu tujuan. Dan tujuan itu hanya dibagi kepada dua, yaitu neraka dan sorga, saudara. Dan saya sangat percaya bahwa kehidupan kita, bahkan Alkitab berkata bahwa kehidupan kita di dunia ini, hari ini, bahkan keputusan kita hari ini, saudara, akan menentukan sama ada sorga ataupun neraka. Nah, hari ini, saudara, seperti yang saya katakan tadi, saya akan lebih fokus kepada neraka. Ya, neraka, apakah neraka itu? Ya, neraka itu secara ringkasnya ataupun secara definisinya adalah satu tempat yang disediakan untuk iblis dan pengikutnya. Ingat baik-baik, neraka bukanlah tempat yang disediakan untuk manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tetapi neraka adalah tempat yang disediakan khas untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan Alkitab menjelaskan bahwa di sana terdapat keretakan gigi, ratapan. Bahkan Alkitab menjelaskan bahwa neraka itu seperti api yang tidak terpadam. Ya, cacing tidak mati dan dipenuhi dengan kegelapan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada 3 ataupun ada 4 istilah yang digunakan untuk menjelaskan neraka. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, Sheol, ya, dalam bahasa Yunani, Hades, yang berarti alam barzak ataupun neraka. Ya, inilah gambaran dunia orang mati, suatu tempat ataupun bahagian yang paling atas, yaitu tempat penantian orang berdosa yang sudah mati. Ada satu lagi istilah yang digunakan oleh Yesus sendiri, itu Gena, yaitu suatu tempat penyembahan berhala di luar pintu gerbang Yerusalem, di mana tempat itu adalah anak-anak dipersembahkan sebagai korban kepada dewa api Molech.
Ya, satu istilah yang digunakan oleh Petrus yaitu Tartarus, ya, yang menggambarkan satu kegelapan yang mengerikan. Nah, apapun saudara, apapun istilah yang digunakan, kita semua tahu dan kita semua mengerti neraka itu adalah satu tempat yang bukan yang baik, ya, bukan tempat yang indah, ya. Nah, saya ingin membawa kita melihat beberapa contoh pribadi ataupun hamba Tuhan yang pernah mengalami, yang pernah dibawa oleh Tuhan untuk melihat neraka. Banyak sekali saudara kalau Anda melihat. Dan yang pertama itu Pastor Philip Mantova. Dan Pastor Philip Mantova pernah datang ke Malaysia, bahkan pernah datang ke Sabah dan Sarawak, pernah mengadakan KKR. Dan dia begitu terkenal dengan satu peristiwa ataupun pengalaman pribadinya, yaitu pada tahun 2000 Tuhan membawa rohnya ke neraka. Dan menurut Pastor Philip Mantova, ini bukan satu mimpi, ini bukan satu penglihatan, tetapi ini satu kenyataan yang Tuhan telah buka rahasia neraka. Dan di sini kita melihat bahwa apa yang Pastor Philip Mantova lihat dan melalui explanation, melalui penjelasannya, bahwa semua itu telah dicatat dalam Alkitab tentang menyatakan kengerian, tentang menyatakan bahwa neraka itu nyata. Orang yang kedua yang saya ingin kongsikan hari ini adalah Pastor Pak Yong Ju. Dia adalah seorang pastor di Korea, seorang gembala sidang yang mega church di Korea, 5.000 jemaat, ya. Dan dikatakan bahwa Pastor Pak Yong ini adalah seorang yang kaya raya. Dia sendiri memiliki kekayaan pribadi yang berjuta-juta ringgit, berjuta-juta US dollar, 150 juta US dollar. Dan dia meninggal Tuhan. Dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada Desember 1987 dan Tuhan mengizinkan dia untuk hidup kembali. Untuk pendekkan cerita, semasa kematiannya Tuhan membawa rohnya ke neraka dan juga ke sorga. Dan pengalamannya melihat neraka dan sorga saudara telah mengubah hidupnya. Setelah dia kembali dan Tuhan izinkan dia hidup 20 tahun selepas kematiannya. Dan dia menjual semua harta miliknya. Dan dia menyumbang ataupun sedekah kepada orang-orang miskin. Bahkan melalui message-nya tentang melihat neraka itu saudara, telah mengubah banyak orang. Bahkan membuat orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Ada lagi satu pribadi yang bernama Bill Wills. Nanti kita akan berkesempatan melihat videonya, kesaksiannya di akhir khotbah saya nanti. Dia juga merupakan seorang pribadi yang Tuhan bawa dia pergi ke neraka dan dia melihat. Dan apa yang saya lihat, saya bandingkan ketiga kesaksian ini saudara. Semua mereka berbicara tentang hal yang sama. Nah, hari ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melihat apa kata firman Tuhan, ya, contoh di dalam Alkitab, ya. Dan saya ingin membawa kita melihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-22 dan sampai ayat yang ke-31. Di sini kita melihat saudara satu cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri ceritakan tentang menyatakan the reality, menyatakan tentang surga dan neraka itu adalah tempat yang wujud, yang benar-benar ada, ya. Dan saya memulai dengan ayat yang ke-22. Saya percaya saudara kita sangat familiar, kita sangat tahu tentang cerita orang kaya dan Lazarus. Saya mulai dari ayat yang ke-22. Peminta sedekah itu mati dan malaikat-malaikat membawanya ke sisi Abraham di sorga. Orang kaya itu pun mati lalu dikebumikan. Dia menderita di alam maut. Apabila dia memandang ke atas,
Dia nampak Abraham jauh di sana dan Lazarus di sisinya. Dia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku dan suruh Lazarus datang mencelupkan jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, karena aku sengsara di dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menikmati yang baik dalam hidupmu, tetapi Lazarus mengalami kesengsaraan. Sekarang Lazarus senang di sini, tetapi engkau menderita. Selain itu terdapat satu jurang yang dalam antara kami dengan kamu, supaya orang yang hendak menyeberang dari sini kepada kamu tidak dapat berbuat demikian, dan orang dari sana tidak dapat menyeberang kepada kami." Orang kaya itu berkata, "Jika begitu, aku memohon ya Bapa, suruh Lazarus ke rumah ayahku, karena aku mempunyai 5 adik-beradik lelaki. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka, supaya mereka tidak datang ke tempat sengsara ini." Abraham berkata, "Mereka ada kitab Musa dan nabi-nabi. Biarlah mereka mendengar pengajaran itu." Orang kaya itu berkata, "Itu tidak cukup, Bapa Abraham. Jika seorang antara orang mati pergi kepada mereka, tentu mereka akan bertaubat daripada dosa-dosa mereka." Tetapi Abraham berkata, "Jika mereka tidak mau mendengar pengajaran kitab Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya, sekalipun seorang bangkit daripada kematian." Saudara dan saudari yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita yang sungguh biasa bagi kita, orang kaya dan Lazarus. Saya ingin bertanya kepada kita, saudara, apakah dosa orang kaya itu yang menyebabkan dia masuk ke neraka? Cerita melalui perumpamaan ini kita tidak melihat dia, orang kaya itu, membunuh, berzina, melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi kenapa dia kenapa dia berakhir di neraka? Satu persoalan yang perlu kita tahu, saudara. Ya, dan saya ingin memberi kita jawaban pada hari ini. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 berkata, "Apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik dan sepatutnya dilakukan, maka orang itu berdosa." Melalui cerita ini, saudara, dapat kita simpulkan bahwa dosa orang kaya itu, saudara, bukanlah membunuh, bukanlah berzina, bukanlah melakukan kejahatan yang lain. Tetapi dia tahu yang baik, tetapi dia tidak melakukan apa yang baik. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, kita dapat membezakan yang baik dan yang jahat. Bahkan kita telah dipercayakan perbuatan baik. Di dalam Efesus 2 ayat yang 10 berkata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik menurut panggilan Allah. Tapi pertanyaannya, saudara, sudahkah Anda melakukan perbuatan baik? Ataupun Anda tahu Anda seharusnya melakukan hal itu, tetapi Anda sengaja tidak melakukan hal itu? Orang kaya ini tahu dia seharusnya memberi makan kepada orang miskin. Orang kaya ini tahu sebenarnya dia berkemampuan untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Orang kaya ini tahu sebenarnya dia boleh melakukan banyak perkara dengan kekayaan yang ada. Tetapi apabila dia itu semua ada di depan matanya, dia sengaja, bahkan dia tidak melakukan apa yang sepatutnya. Dan saya melihat, saudara, cerita orang kaya dan Lazarus ini. Orang kaya itu masuk neraka karena dia tidak melakukan apa yang baik dan sepatutnya dilakukan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, kita akan belajar selanjutnya daripada cerita ini. Bahkan apa yang kita boleh belajar tentang neraka hari ini, saudara. Ya, dimanapun Anda berada, relax, tenang. Kita mau dengar tentang neraka hari ini. Wah,
it is not a bad news, it is a good news. Ya. To learn about neraka, belajar tentang neraka, ya, mendengar khotbah tentang neraka is a good news. Karena ini adalah warning bagi kita. Ya. Nah, hari ini saudara, pertama saya ingin berkongsi tentang bahwa neraka itu adalah karena kita menolak Yesus. Ya. Neraka itu adalah karena menolak Yesus. Kita lihat dalam ayat yang ke-31, tetapi Abraham berkata, jika mereka tidak mahu mendengar pengajaran kitab Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya sekalipun seorang bangkit daripada kematian. Kita semua tahu bahwa Yesus telah mati dan bangkit daripada kematian, tetapi masih ramai orang menolak Yesus. Bahkan ribuan orang Yahudi sendiri, hari ini mereka menolak Yesus. Bahkan jutaan orang di dunia ini hari ini masih menolak Yesus. Walaupun berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus sudah dinyatakan, tetapi masih orang memilih untuk menolak Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat percaya supaya message hari ini sampai di hati kita, saudara. Bahwa dosa yang paling dahsyat bukanlah membunuh, saudara. Dosa yang paling dahsyat bukanlah berzina, tapi dosa yang paling dahsyat adalah saying no to Jesus. Karena saying no to Jesus akan mengakibatkan kita dilemparkan ke api neraka. Ini poin saya yang pertama, bahwa neraka adalah karena kita menolak Yesus. Lihat keluargamu, lihat komunitimu, lihat bangsamu. Anda tahu, ada di antara mereka yang mungkin masih menolak Yesus. Mari kita berdoa untuk mereka. Mari kita pergi lagi sekali lagi kepada mereka. Ingatkan mereka bahwa neraka itu ada, neraka itu benar, neraka itu wujud, neraka itu nyata. Bahkan dalam teks ini kita melihat bahwa Abraham berkata kepada orang kaya ini, tidak perlu lagi untuk datang ke mengingatkan mereka menurut permintaan orang-orang kaya ini, supaya Lazarus pergi kepada adik-beradiknya 5 orang. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah ada, kitab-kitab Nabi sudah ada, pengejaran kitab Musa sudah ada. Kita sudah ada Alkitab hari ini, saudara. Di manakah masalahnya? Karena orang masih memilih untuk menolak Yesus, walaupun sudah mendengar. Neraka adalah akibat orang yang menolak Yesus. Yang kedua, saudara, neraka tidak ada jalan keluar. Neraka tidak ada jalan keluar. No second chance, no exit from hell, no way out. Itu adalah final destination. That's it. Kalau kita melihat dalam ayat 25 dan 26. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah bahwa engkau telah menikmati yang baik dalam hidupmu. Tetapi Lazarus mengalami kesengsaraan. Sekarang Lazarus senang tetap di sini, tetapi engkau menderita. Selain itu terdapat satu jurang yang dalam antara kami dengan kamu, supaya orang yang hendak menyeberang dari sini kepada kamu tidak dapat berbuat demikian, dan orang dari sana tidak dapat menyeberang kepada kami. Ini adalah satu gambaran bahwa ada satu jurang yang begitu dalam, yang begitu luas, sehingga tidak dapat diseberangi lagi. Tidak ada jalan keluar lagi. It's a final. Nah, saudara, saya harap bahwa ini adalah satu message yang memberi amaran kepada kita, bahwa jangan kita main-main dengan neraka. Jangan kita main-main dengan kehidupan kita hari ini. Karena keputusan kita hari ini, saudara, akan mengakibatkan neraka dalam hidup kita. Neraka tidak ada jalan keluar. Yang ketiga, saudara, neraka boleh dielak. Wow, this is the good news.
for us. Sebelum kita masuk dalam neraka. Hari ini saudara, kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita mengelak neraka. Saya ingin membawa kita melihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sudah kita hafal. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Haleluya saudara. Inilah kasih Allah Bapa kepada kita. Ya. Karena firman Tuhan berkata sejak manusia jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut, neraka kekal. Tetapi oleh karena kasih Allah kepada manusia, karena kasih Allah kepada saya dan Anda, dan barang siapa yang percaya kepada Dia hari ini akan beroleh hidup yang kekal, ya, tidak binasa. Haleluya saudara. The good news is neraka boleh dielakkan. Yang keempat, poin saya yang keempat hari ini, bahwa neraka adalah suatu tempat di mana kita terpisah dari hadirat Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 berkata, mereka akan dihukum dengan kebinasaan selama-lamanya, tersingkir dari hadirat Tuhan kita dan kemuliaan kuasanya. Apabila saya merenungkan ayat ini saudara, inilah perkara yang paling dahsyat yang terjadi dalam kehidupan seseorang manusia. Karena Tuhan telah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita sebagai ciptaannya dapat merefleksi kemuliaan Allah. Supaya kita share, kita menikmati, kita share kemuliaan Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh saudara, setelah manusia jatuh, berdosa, dan ayat ini menjelaskan bahwa mereka dihukum dengan kebinasaan selama-lamanya. Bukan saja dihukum, tapi disingkir dari hadirat Tuhan kita dan kemuliaannya. Wow, ini adalah satu keadaan apabila manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Satu hal yang sangat mengerikan. Maka dengan itu saudara dan saudara yang saya kasih, apakah respon kita? Mengapakah saya perlu tahu tentang neraka? Mengapakah saya perlu mendengar firman Tuhan hari ini? Mengapakah saya perlu mengambil iktibar dari firman Tuhan hari ini saudara? Ada beberapa hal yang saya ingin supaya kita berpikir sama-sama pada hari ini. Dan mari kita sama-sama bertindak. Pertama saudara, apabila Anda mendengar message tentang neraka hari ini saudara, supaya ini dapat mengubah perspektif bahkan sikap pandangan saya tentang apa yang penting dalam hidup ini. Apa yang penting dalam hidup ini saudara bukanlah kita mengejar kekayaan dunia ini, mengejar kehormatan dunia ini, mencari apa yang ada di dunia ini. Saya harap saudara apabila kita mendengar firman Tuhan hari ini mengubah sikap kita, perspektif kita tentang apa yang penting dalam hidup ini. What is essential, what is important. Apa yang penting adalah jaminan keselamatan kita saudara. Kita sedang dilanda COVID-19. It can happens to anyone. Ini boleh terjadi dengan siapa-siapa saja. Baik engkau Perdana Menteri, baik engkau Presiden, baik engkau orang bekerja di kilang, engkau bekerja di mana-mana. Ya. It can happens to you. But what is important? Apa yang penting adalah biarlah kita mencari keselamatan jiwa kita saudara. Karena itulah yang sangat penting dalam hidup kita. Jika hari ini saudara engkau masih belum yakin dengan keselamatanmu, jika engkau kena COVID hari ini, jika engkau mati hari ini, adakah engkau masuk surga ataupun neraka? Biarlah persoalan ini timbul dalam pikiranmu. Saya sangat percaya apabila kita merenungkan soalan seperti ini, it will change your perspective
about life. Yang kedua, supaya kita bertobat dan membenci dosa. Pertobatan itu adalah satu hal yang sangat penting yang kita perlu lakukan setiap hari. Engkau tahu keadaan rohani hidupmu. Engkau tahu sejauh mana engkau telah meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tahu dosa-dosa yang tersembunyi yang engkau lakukan. Engkau tahu perkara-perkara yang sudah mungkin bertahun-tahun yang engkau sembunyikan. Tidak ada orang tahu, hanya Tuhan tahu, saudara. Engkau tahu keadaan hidupmu. Engkau tahu lifestyle engkau hari ini. Engkau tahu ketagihan-ketagihan yang sedang mengejengkam hidupmu, yang sedang menguasai hidupmu. Engkau tahu. Jangan pura-pura. Tuhan lebih tahu. Tapi the good news for us today is this. Inilah masa anugerah, inilah masa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. I know this message is very strong, but we need to hear strong message. Karena COVID-19 ini, saudara, bukan kebetulan. Saya mau supaya kita betul-betul mengambil iktibar daripada COVID-19 ini. Apa yang kita alami sekarang ini, PKPB, balik lagi kan. Ini bukan kebetulan, saudara. Let's take your life seriously. Bertobat. Bertobat. Jika engkau perlukan bimbingan, saudara, engkau boleh datang. Engkau boleh berjumpa dengan kita. Engkau boleh hubungi pemimpin-pemimpinmu, ketua-ketua selmu. Engkau boleh hubungi kami. Kami boleh membimbing Anda. Bagaimana bertobat. Bagaimana kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya saya mulai menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan hidup ini. Mungkin selama ini saudara kita main-main dengan Tuhan. Ibadah tidak ibadah itu biasa saja. Ya, banyak orang tidak dapat ikut ibadah selama ini. Ya, walaupun pada bulan Julai lalu kita sudah balik ibadah secara fisikal, tapi masih lagi ada gereja-gereja dan teman-teman kita yang lain yang belum lagi mengadakan ibadah secara fisikal. Dan ada yang mengatakan kepada saya, mereka kosong, mereka hampa, mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat. Stres. Ataupun mereka katakan bahwa ibadah online itu tidak cukup. Bagaimana mau ibadah secara online? Menonton. Tidak serius. Saudara dan saudara yang saya kasih, marilah kita mulai menghormati Tuhan lebih. Walaupun Anda secara online, secara ibadah secara online, waktu Anda mendengar firman Tuhan serius, waktu Anda menyembah Tuhan, waktu kita sama-sama menyembah Tuhan, menyanyi bersama dalam keterbatasan kita, ya, mari kita sama-sama bangkitkan semangat kita, mendorong menyembah Tuhan, ya. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita, saudara. Apa yang kau boleh lakukan untuk memuliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu? Jika engkau punya karunia menyanyi, menyanyilah, ya, memuji Tuhanlah, ya, mendorong orang. Kalau Anda punya kesaksian-kesaksian tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidupmu, ya, sekarang ini kita di dunia digital, saudara. Anda boleh buat recording dimanapun Anda berada, ya, supaya melalui hidupmu engkau memuliakan Tuhan. Melalui kesaksianmu, ramai orang akan dijamah Tuhan. Ramai orang akan didorong. Dan yang terakhir di sini, saudara, supaya saya dan Anda akan mengambil kesempatan ini untuk memberitahu orang lain tentang bahaya neraka. Ya, ini adalah satu subjek yang sangat penting yang harus kita katakan hari ini, yang harus kita discuss hari ini, yang harus kita perkatakan, yang harus kita ingatkan kepada keluarga kita, bahwa there is hell, the reality of hell. Saya ingin membaca ayat firman Tuhan ini, saudara, dalam Yezekiel 33 ayat yang ke-11. This is a good news. Ini adalah berita baik kepada kita. Ya, dia katakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak menyukai kematian orang fasik. Aku mau agar orang fasik bertaubat daripada perilakunya, supaya dia hidup. Bertaubatlah daripada perilakumu yang jahat itu. Mengapakah kamu harus mati, wahai keturunan kaum Israel? Inilah kerinduan, inilah hati Tuhan sebenarnya. Dia tidak mau satu orang pun akan dihukum mati. Dia tidak mau seorang pun akan masuk neraka, saudara. Dia tidak mau, dia tidak menyukai kematian orang fasik, dikatakan. Kematian orang fasik pun Tuhan tidak suka.
Itulah kasih Tuhan. Dia mau supaya setiap pribadi kita akan menikmati surga, akan mengalami surga dalam kehidupan kita. Saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita berbicara tentang neraka. Minggu akan datang, saya akan berbicara tentang surga. Jangan lepaskan peluang ini, saudara. Sebagai kesimpulan, saudara dan saudara yang saya kasih, neraka itu nyata. Seperti surga itu nyata, saudara. Neraka itu mengerikan. Itu adalah satu keadaan kita terpisah dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi the good news is, kasih Allah kepada kita supaya tidak seorang pun yang akan masuk neraka. Dengan itu dia mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi kita, saudara. Supaya hari ini kita punya kesempatan, kita punya pilihan, yaitu memilih Yesus berarti surga, menolak Yesus adalah neraka, saudara. Very simple. Life on earth is so simple. Memilih Yesus surga, menolak Yesus neraka. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-7, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku." Saudara, saya akan akhiri dengan satu video tentang Bill Wise. Satu pengalaman dia pergi ke neraka selama 23 menit. Dan saya harap saudara, cerita kesaksian hamba Tuhan ini akan memberkati Anda. On November 23rd, 1998, I had an experience that truly changed my life. Now, it doesn't matter if you believe my experience. What matters is that you check out what the Word of God has to say about hell and avoid it just the same. This was not a near-death experience. This was actually an out-of-body experience that would be classified as a vision in the Bible. In 2 Corinthians 12:2, Paul, when he was caught up into heaven in a vision, he said whether in the body or out of the body, he didn't know. Well, the Lord showed me that I left my body. Now, my wife and I had attended a prayer meeting every Sunday night. We came home from this prayer meeting, went to bed like any other normal night. Now, I had never studied the topic of hell at this point. I have never gone to dark movies. I've never drank. I've never taken drugs. And I never had a vision before. And I got up at 3 o'clock in the morning just to get a glass of water. And suddenly I was pulled out of my body, like being drawn up out of your body. And I found myself falling through the air down this long tunnel. And it was getting hotter and hotter. And then I landed on a stone floor in an actual prison cell in hell. Rough-hewn stone walls, bars, filthy, stinking, dirty prison cell, but like a dungeon. And I wondered, how did I get here? Why am I here? I was fully awake and cognizant. I looked up and I saw these two enormous beasts in the cell, these demons, reptilish in appearance, bumps and scales all over the one's body, huge jaw, sunken in eyes, claws about a foot long, and they were pacing in this cell like a vicious, caged animal. And they had the most ferocious demeanor about them. They had an extreme hatred for God. They were blaspheming and cursing God. And then they had this hatred they directed towards me. The one picked me up, threw me into the wall of this prison cell. I hit the wall. I felt like bones had broken. Even though a spirit doesn't have bones, it felt that way. I collapsed on the floor, and I wondered, how could I be alive through this? The other demon picked me up, dug his claws in my chest, and just tore the flesh open. I couldn't believe I was surviving this. How could I be alive through this? I noticed I had a body. Remember Luke 16? He wanted a drop of water to cool his tongue. He had a mouth to speak and so forth. But this body withstands the torments. And I noticed, though, there was no blood or water coming from the wounds. But Leviticus 17:11 says, the life of the flesh is in the blood. Well, there's no life in hell, so there's no blood. And there's not one drop of water in hell. And these demons have no mercy over you whatsoever. They have an extreme hatred for you. Now, about this time, it went dark. I believed it was God's presence there to illuminate it so I could see. But then He withdrew His light, and it resumed its normal state of absolute pitch black darkness. I mean, you could not see the hand in front of your face. While I was taken out of this prison cell, I was placed over next to this large, raging pit of fire that was actually about a mile across, with flames raging high up in this open cavern. And this is where I could first see people. There were thousands of people inside this pit, screaming and burning. It was so horrendous to see a person on fire. They just looked like skeletons. And the screams were so loud and deafening, you want to get away from the screams, but you can't. Now, I understood I was down deep in the earth. I descended to get there. I ascended when I left.
And I understood there were different levels of torment and degrees of punishment. But there is no tolerable, comfortable level in hell. Any area is far worse than you can imagine. I wanted to talk to a person, but you're kept isolated and alone for all eternity. You never, ever get to be with people. For all eternity, you're kept by yourself. You know, I thought about my wife up on the earth, and I understood I'll never get to say goodbye to her. You don't realize how tormenting of a thought that is. You know, I'll never get to be with my wife, enjoy her, hold her, and to not have any finality with your loved ones is extremely tormenting, that for all eternity, she'll never know that I still exist, that I'm down deep in the earth. You know, death does not mean cease to exist. Death means separation from God. You still exist. And I just missed her so much. I wanted to be with her so much. And the stench in hell is so foul and putrid, the worst open sewer you can ever imagine. And the demons themselves have a disgusting foul odor to them, and the smell of burning sulfur. So you have to fight for even the tiniest bit of oxygen. You don't ever get to go to sleep. You're completely exhausted, and you never, ever get to go to sleep. You're hungry, you never get to eat. You're thirsty. Remember the rich man in Luke 16 wanted one drop of water to cool his tongue. Well, you never get that drop of water. The fear level that you experience in hell is so far beyond anything you can imagine, and I know something about fear. I was attacked by a 10-foot tiger shark, pulled down under the water. Well, that fear that I felt at that moment paled in comparison to what you feel in hell. I saw maggots crawling all over everything, and snakes, demons that were only 2 and 3 feet tall, some were larger, twisted, deformed, grotesque. When I was looking at all this horror, something began lifting me up this dark tunnel. And then suddenly this bright light appeared. I knew immediately who it was. And I just called out his name. I said, "Jesus." He said, "I am." When he said that, I went out. I passed out, and I don't know if I died, but he touched me. When I came to, it was at his feet that I realized that if he wouldn't have gone to the cross, I would be in that place for all eternity. Man, I was so grateful for the cross. I just want to thank him over and over and over. I didn't want to ask him any questions, but thoughts started coming to my mind, and he would answer my thoughts. And there was 8 different things that he answered for me. But I'm just going to share 2 of them with you. One is, I thought, "Lord, why did you send me to this horrible place?" He said, "Because many people do not believe hell is real." He said, "Even some of my own people did not believe hell exists." The second thing was the hopelessness. You see, God blocked it from my mind that I was a Christian. He hid that fact from me. Many scriptures in the Bible that point that out, but He hid it from me for this reason. You see, if I was there as a Christian, which I was, but I didn't realize, I would have known, praise God, He's getting me out of here. But as an unsaved person, He wanted me to experience what they feel. Hopelessness. And you don't know what it's like to be absolutely hopeless. For all eternity, you understand you're never, ever going to get out of this place. There's not going to be anybody come rescue you. You'll never get out. That's the worst part of hell. Understanding you're never going to get out. You know, the most important aspect of this vision that Jesus shared with me was a piece of His heart. He allowed me to feel a little bit of what He feels. The anguish He feels for a soul going into hell. The great love He has for people. It was so overwhelming I couldn't even bear to feel even a piece of it. But Ephesians 3:19 said His love passes knowledge. But the reason hell is so horrible is because it's a place absent from God's goodness and His attributes. You know, all good comes from God, James 1:17 states. And He withdrew His goodness because it was prepared for the devil and his angels, not for man. But if man rejects Jesus, there is no other place for him to go. Please hear me. You do not want to experience hell for even 1 minute, much less than an eternity. But 1 second after you die, it'll be too late. You will not get a second chance. Because God loves us, He gives us a free will to choose. Please investigate the scriptures for yourself so you can find the truth and avoid this place at all costs. Saudara dan saudari yang saya kasih, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita juga mendengar kesaksian daripada Bill Wiese. Bahkan kesaksian-kesaksian daripada
pribadi-pribadi seperti Pastor Philip Mentova, Pastor Yong, Pak Yong. Bahkan Alkitab juga sudah begitu jelas menyatakan kepada kita bahwa neraka itu nyata. Neraka itu adalah satu tempat yang bukan disediakan untuk saya dan Anda. Tapi jika Anda menolak Yesus hari ini, alamatnya adalah neraka, saudara. Tapi jika Anda menerima Yesus hari ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena tidak ada jalan, karena tidak ada kebenaran, tidak ada kehidupan di luar Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, jika Anda hari ini tidak yakin dengan keselamatanmu, dan hari ini Anda berkata, "Yes Lord, saya mau menerima Tuhan Yesus. Saya mau yakin dengan keselamatan saya." Dimanapun Anda berada, Anda boleh angkat tangan ataupun Anda boleh tekan emoji angkat tangan, supaya kita boleh berdoa dan tim pendoa boleh doakan Anda dimanapun Anda berada. Saya berdoa supaya Anda membuka hati Anda, menerima Yesus Kristus, dan Anda tidak akan rugi apa-apa, saudara, kalau Anda menerima Yesus. Tapi kalau Anda memilih untuk menolak Yesus hari ini, saya kira dan saya percaya adalah orang yang paling rugi di dalam hidup ini. Jika Anda mau menerima Yesus, dimanapun Anda berada hari ini, angkat tanganmu, buka hatimu, saudara, dan ikut saya berdoa. Bila Anda berdoa dengan doa ini, saya percaya Yesus akan masuk dalam hidupmu, Yesus akan menjadi Tuhanmu, dan Tuhan Yesus akan menjadi penyelamatmu. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau telah mati untuk menebus saya dari dosa. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, dan tidak ada nama dan tidak ada Tuhan lain yang dapat membawa dan menyelamatkan saya daripada kengerian dan kedahsyatan neraka api. Hari ini saya membuka hati saya. Saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Anda yang telah memilih dan membuat keputusan hari ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Surga milikmu dan neraka bukanlah milikmu. Terima kasih, dan mari kita berdoa, dan saya akan mendoakan Anda dimanapun Anda berada hari ini, supaya kita terus mengambil kesempatan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terus menghormati Tuhan. Mari kita bersama-sama memikirkan perkara yang penting dalam hidup ini, saudara. Dan juga kita akan mengongsikan berita baik ini kepada teman-teman kita, keluarga kita, kepada bangsa kita. Haleluya. Mari kita berdoa dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu tentang reality, tentang neraka adalah nyata. Neraka adalah satu tempat yang wujud. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan kasih-Mu, bahwa hanya di dalam Yesus saja yang dapat membawa kami terlepas daripada api neraka. Dan terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah membuat keputusan hari ini, yang sudah tekad, yang sudah berkomitmen untuk mengikut Yesus, untuk menerima Yesus. Biarlah Engkau akan terus memberkati hidup mereka, membawa mereka semakin dekat dengan Engkau. Hamba berdoa Tuhan supaya kami mengambil iktibar dan mengambil kesempatan ini untuk bertobat, berbalik daripada kehidupan kami yang jahat dan membenci dosa, dan mulai memberikan hidup ini Tuhan keutamaan bahwa Yesus adalah yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sejahtera Allah yang melebihi segala akal fikiran manusia akan memelihara hatimu, jiwamu, dan rohmu, supaya engkau sentiasa aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya saudara. Ibadah kita untuk hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa saudara untuk bersama kami lagi di dalam ibadah yang akan datang pada masa yang sama, di platform yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, and stay connected to God. Amen.